Pernahkah kalian mendengar kisah seorang TKI Indonesia yang bukan hanya merawat majikannya di Australia, tapi justru membuatnya masuk Islam? Dibayar 90 juta rupiah, tapi balasan sejatinya jauh lebih besar dari sekadar uang. Inilah kisah nyata yang bikin hati kita bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif penuh hikmah dan kebaikan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, ya. Biar channel ini makin berkembang dan bisa terus berbagi inspirasi positif untuk kita semua. Tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, sahabat. Dan jangan lupa tuliskan dari kota mana kalian menonton video ini. Kita saling menyapa dalam kebaikan, insya Allah. Bunga Sakura. Namanya Ani. Seorang wanita sederhana asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Lahir dari keluarga yang serba kekurangan, Ani sudah terbiasa hidup penuh perjuangan sejak kecil. Ayahnya seorang petani, ibunya hanya ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga untuk menambah penghasilan. Sejak usia sekolah, Ani sudah mengerti bagaimana rasanya membantu di sawah, memetik padi, bahkan ikut menjaga adiknya saat ibunya harus keluar rumah. Setelah lulus SMA, Ani dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia ingin sekali melanjutkan kuliah, namun kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Pilihan itu tidak mudah, namun ia sadar, kalau hanya diam di desa, mungkin kehidupannya tidak akan banyak berubah. Maka dengan penuh tekad, Ani memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKI. Bukan karena ambisi berlebihan, melainkan karena dorongan kuat ingin mengangkat derajat keluarganya. Setelah proses panjang, dari mengurus dokumen hingga mengikuti pelatihan kerja, akhirnya Ani resmi berangkat ke Australia. Itu adalah pertama kalinya ia naik pesawat. Deg-degan, takut, sekaligus semangat menjadi satu dalam hatinya. Ia hanya berbekal doa dari orang tua dan keyakinan bahwa Allah akan selalu menjaga dirinya. Sesampainya di Australia, Ani ditempatkan di sebuah rumah besar di pinggiran kota Melbourne. Rumah itu milik seorang wanita paruh baya bernama Margaret. Margaret hidup sendiri. Ia mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Anak-anaknya sibuk dengan kehidupan masing-masing, dan hanya sesekali menjenguk. Sejak saat itu, Margaret menjadi pribadi yang dingin, tertutup, bahkan cenderung kasar terhadap siapapun yang mencoba mendekat. Saat pertama kali bertemu, Ani langsung merasakan aura berat dari majikannya. Tatapan tajam, nada bicara ketus, serta wajah yang selalu cemberut seolah menjadi pemandangan sehari-hari. Namun Ani mencoba untuk tetap tersenyum. Ia tahu, tugasnya bukan hanya membantu secara fisik, tapi juga menebarkan energi positif. Setiap pagi, dengan penuh kesabaran, Ani membangunkan Margaret, membantunya berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, menyiapkan makanan, serta membersihkan rumah. Gajinya tidak kecil. Ani dibayar 90 juta rupiah setiap bulannya. Angka yang jauh melebihi apa yang bisa ia dapatkan jika bekerja di Indonesia. Namun, uang itu datang dengan harga perjuangan yang tidak ringan. Margaret sering membentak Ani hanya karena hal sepele. Salah mengatur suhu ruangan, salah menyajikan teh, atau bahkan hanya karena Margaret merasa moodnya buruk hari itu. Ani pernah beberapa kali menangis diam-diam di kamar kecil. Ia bukan manusia tanpa rasa sakit. Namun setiap kali rasa sedih itu datang, ia teringat pesan ibunya. Nak, kalau bekerja di negeri orang, jangan mudah tersinggung. Doakan saja mereka, insya Allah kebaikanmu akan kembali padamu. Pesan sederhana itu menjadi penguat hatinya setiap hari. Ani menjalankan rutinitasnya dengan penuh kesabaran. Bangun lebih pagi dari biasanya untuk menyiapkan semua kebutuhan Margaret. Kadang, Margaret meminta hal-hal yang di luar tugas normal. Seperti membacakan buku cerita lama, atau hanya duduk diam menemaninya sambil mendengarkan musik klasik. Meski lelah, Ani tetap melayani dengan tulus, tanpa mengeluh sedikit pun.
Satu hal yang selalu dijaga Ani adalah sholat. Walaupun sering diburu waktu dan tempat seadanya, ia tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Bahkan, di sela kesibukannya, Ani selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, berdoa, dan memohon kekuatan. Ia percaya, semua ini adalah bagian dari ujian yang suatu saat akan membuahkan hasil yang indah. Menariknya, Margaret diam-diam memperhatikan kebiasaan Ani. Setiap kali Ani berdoa, Margaret terkadang melirik dengan tatapan aneh, antara bingung dan penasaran. Tapi Margaret tidak pernah bertanya apapun setidaknya, belum saat itu. Hari-hari terus bergulir. Musim panas berganti musim dingin. Di tengah rutinitas yang berat, Ani mulai mengenal pola-pola emosional majikannya. Ia tahu kapan Margaret lebih mudah tersenyum, kapan sebaiknya tidak banyak bicara. Sedikit demi sedikit, tanpa disadari, kehadiran Ani menjadi semacam obat emosional bagi Margaret yang kesepian. Walau mulutnya masih kadang ketus, Margaret kini mulai bergantung secara emosional pada Ani. Ia merasa lebih tenang saat Ani berada di dekatnya. Ia merasa lebih aman. Dan itu terjadi bukan karena Ani membalas kekasaran dengan kekasaran, melainkan sebaliknya, dengan kelembutan dan kesabaran. Suatu hari, Margaret sempat sakit flu berat. Dalam keadaan lemah, ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun sendiri. Ani yang setia merawatnya, bahkan rela begadang, mengelap keringatnya, menyuapi makanannya, dan memastikan Margaret minum obat tepat waktu. Di saat itu, Margaret sempat menatap Ani lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi ditahan dalam hatinya. Saat Margaret tidur, Ani duduk di lantai kamar sambil berdoa dalam hati. Ia membacakan doa-doa pendek, berharap Allah memberi kesehatan dan hidayah kepada majikannya. Bukan karena ingin dibalas, tapi murni karena rasa iba dan kasih sayang kemanusiaan. Tak terasa, sudah hampir 1 tahun Ani bekerja di rumah Margaret. Banyak rekan seprofesinya bilang, mereka tak akan sanggup bertahan menghadapi majikan seperti itu, walaupun dibayar mahal. Tapi Ani tetap bertahan. Ia yakin bahwa semua yang ia lakukan tidak sia-sia. Dalam hati kecilnya, Ani selalu menanamkan prinsip, aku bekerja karena Allah. Bukan hanya untuk uang, tapi untuk keberkahan hidupku dan keluargaku. Sikap ini membuat Ani mampu menjalani hari-hari beratnya tanpa menyimpan dendam. Justru sebaliknya, rasa cintanya kepada pekerjaannya tumbuh. Ia melihat pekerjaannya sebagai ladang amal. Ladang untuk menanam kebaikan yang mungkin baru akan ia tuai hasilnya nanti. Tidak ada yang tahu bahwa benih-benih kesabaran dan ketulusan itu perlahan-lahan mulai bersemi di hati Margaret. Hari demi hari berlalu. Margaret, wanita parubaya itu, mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Ani yang selama ini ia abaikan. Awalnya, rasa penasaran itu muncul karena Margaret sering melihat Ani melakukan sesuatu yang aneh baginya, membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki beberapa kali sehari, lalu menggelar kain kecil di sudut ruangan dan berdiri, rukuk, sujud dengan khusyuk. Bagi Margaret yang berlatar belakang barat sekuler, ritual seperti itu sangat asing. Tapi anehnya, Margaret merasa ada ketenangan aneh setiap kali melihat Ani berdoa. Seakan-akan seluruh amarah dan kecemasan yang biasanya menguasai rumah itu perlahan mencair saat suara lirih doa Ani memenuhi udara. Suatu sore, saat Margaret duduk di kursi rodanya sambil menikmati secangkir teh, ia memberanikan diri bertanya dengan nada datar, "Apa yang kamu lakukan setiap hari itu? Berlutut dan menunduk seperti itu?" Ani terkejut. Selama ini Margaret hampir tidak pernah mengajak bicara selain untuk memerintah. Namun, dengan senyum lembut, Ani menjawab, "Itu sholat, Nyonya. Kami, umat Muslim, sholat 5 kali sehari untuk berdoa kepada Tuhan." Margaret mengernyitkan dahi. 5 kali? Bukankah itu melelahkan? Ani hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Awalnya mungkin terasa berat, tapi lama-lama sholat justru jadi sumber kekuatan. Rasanya seperti berbicara langsung dengan Tuhan,
memohon bimbingan dan kedamaian. Margaret tidak membalas. Ia hanya terdiam memandang keluar jendela. Namun, di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Seperti apa Tuhan yang membuat seseorang bisa setabah itu menghadapi dunia? Hari-hari berikutnya, rasa ingin tahu Margaret semakin besar. Ia memperhatikan setiap gerakan Annie saat berwudhu. Bagaimana air mengalir membasuh tangan dan wajahnya. Bagaimana Annie melantunkan doa pendek dengan suara rendah, penuh ketenangan. Sesekali, Margaret berpura-pura tidur hanya untuk diam-diam mendengar apa yang dibaca Annie saat sujud. Puncaknya, pada suatu malam yang sunyi, Margaret memanggil Annie ke ruang tamu. Ia tampak lebih lembut dari biasanya. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Bisakah kamu membacakan untukku sesuatu dari kitab sucimu?" Annie sempat terdiam. Ia tidak menyangka permintaan seperti itu keluar dari majikannya. Dengan penuh rasa haru, ia mengambil mushaf kecil yang selalu ia bawa, lalu membacakan surah Al-Fatihah, surat pembuka dalam Al-Quran, yang penuh makna doa dan pujian kepada Allah. Suaranya bergetar saat membacakan, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin. Margaret mendengarkan dengan mata terpejam. Meskipun ia tidak mengerti arti kata-kata Arab itu, hatinya merasa damai. Ada sesuatu yang menyentuh jiwanya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setelah selesai, Annie menerjemahkan maknanya dalam bahasa Inggris. Tentang bagaimana Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang jalan yang lurus. Tentang memohon perlindungan dari kesesatan. Margaret menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hatinya tidak lagi kosong. Sejak malam itu, hubungan Annie dan Margaret perlahan berubah. Margaret menjadi lebih banyak bertanya, bukan hanya soal Islam, tapi tentang hidup, tentang makna keberadaan manusia, tentang tujuan hidup setelah kematian. Pertanyaan-pertanyaan mendalam yang sebelumnya ia tutupi dengan sikap kasar kini bermunculan. Annie tidak pernah memaksa menjawab dengan ceramah panjang. Ia hanya bercerita sederhana tentang bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan pengharapan. Ia bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, tentang keindahan akhlak beliau, tentang bagaimana Islam mengajarkan untuk mencintai sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Yang membuat Margaret semakin tertarik adalah satu hal, Annie tidak pernah sekalipun membalas kekasaran dengan amarah. Ia selalu sabar. Tetap memperlakukan Margaret dengan hormat, bahkan saat diperlakukan buruk. Annie hidup dengan ajaran Islam yang nyata, bukan hanya kata-kata. Suatu hari, Margaret berkata dengan suara parau, "Kalau semua Muslim sepertimu dunia ini pasti lebih damai." Annie hanya tersenyum dan menjawab, "Semua orang bisa menjadi pribadi yang baik, Nyonya, asalkan hatinya mau mengenal kasih sayang Allah." Waktu terus berjalan, dan ikatan emosional mereka semakin kuat. Margaret bahkan mulai meminta Annie membacakan doa sebelum tidur. Ia merasa tidak tenang kalau tidur tanpa mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Annie dengan penuh ketulusan memenuhi permintaan itu, membacakan doa-doa perlindungan, berharap dalam diam semoga Allah melembutkan hati majikannya. Pada suatu sore, Margaret tampak termenung lama di kursi rodanya. Matanya menatap langit senja yang berwarna jingga kemerahan. Ia memanggil Annie dan bertanya dengan serius, "Apakah Tuhan yang kamu sembah akan mau menerima seseorang sepertiku? Seseorang yang sudah terlalu banyak dosa, terlalu lama hidup tanpa mengenalnya?" Pertanyaan itu membuat Annie tercekat. Air matanya hampir tumpah. Dengan penuh kelembutan, ia menjawab, "Allah Maha Pengampun, Nyonya. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih sayangnya. Selama seseorang mau bertobat dan mengimaninya, pintu ampunannya selalu terbuka." Mendengar itu, Margaret terdiam. Wajahnya menegang, lalu perlahan melunak. Ia mengangguk pelan, seakan menyimpan keputusan besar dalam hatinya. Malam itu, Margaret meminta Annie menceritakan lebih banyak tentang syahadat, kalimat persaksian dalam Islam.
Annie menjelaskan dengan sederhana bahwa menjadi Muslim adalah tentang meyakini dengan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Tidak perlu ritual aneh, tidak perlu syarat aneh. Hanya keyakinan yang tulus dari hati. Margaret tampak terharu. Ia memejamkan matanya dan berkata, "Aku ingin mengenal Tuhanmu lebih dekat." Sejak saat itu, Margaret mulai mempelajari Islam sedikit demi sedikit. Annie mengajarinya dengan sabar, mengenalkan kata-kata sederhana seperti Bismillah, Alhamdulillah, dan Insya Allah. Margaret pun mulai mencoba mengucapkannya dengan lidah yang masih kaku, tapi penuh niat. Dalam proses itu, tidak ada paksaan sedikit pun. Semua mengalir dengan alami. Margaret memilih jalan itu karena hatinya sendiri yang mencari kebenaran, yang akhirnya menemukan kedamaian dalam ajaran Islam. Hubungan Annie dan Margaret kini jauh berbeda dibanding saat pertama bertemu. Bukan lagi sekadar majikan dan pekerja, tapi seperti dua sahabat yang dipertemukan Allah dengan takdir indah. Satu membawa hidayah, satu menerima cahaya. Hari besar itu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu belajar, bertanya, dan merenungkan, Margaret memanggil Annie ke ruang tengah dengan ekspresi wajah yang serius tapi tenang. Sinar matahari sore menembus jendela, memantulkan cahaya lembut di wajah Margaret yang tampak lebih bersinar dari biasanya. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, Margaret berkata, "Annie, aku sudah siap. Aku ingin bersyahadat." Annie tertegun. Air matanya langsung menggenang tanpa bisa dibendung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu memandangnya dengan kasar dan penuh curiga, kini dengan tulus ingin memeluk agama yang ia cintai. Annie pun memandu Margaret dengan penuh hikmat, membisikkan lafaz syahadat perlahan, kata demi kata. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Margaret mengikutinya, walau dengan lidah yang masih kaku. Tapi tidak ada yang salah dari hatinya. Ia mengucapkannya dengan mata basah, dengan dada yang seakan terbebas dari beban berat yang selama ini menghimpit. Begitu selesai, suasana di ruang itu begitu syahdu. Tak ada suara selain isak tangis haru Annie dan Margaret. Dua perempuan dari dua dunia yang berbeda, kini dipersatukan oleh satu kalimat agung, kalimat tauhid. Margaret tersenyum, lebih cerah dari biasanya. Ia berkata pelan, "Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa utuh." Annie memeluknya erat. "Selamat datang dalam Islam, Nyonya. Allah mencintaimu." Sejak hari itu, hidup Margaret berubah total. Ia meminta Annie mengajarinya doa-doa pendek, perlahan belajar membaca Al-Fatihah, dan berusaha menghafal kalimat-kalimat dasar dalam solat. Tentu, karena kondisinya yang lumpuh, Margaret belum bisa solat secara fisik, tapi Annie mengajarinya bahwa Allah Maha mengetahui kondisi hambanya. Maka Margaret solat dengan gerakan minimal sambil tetap menjaga hatinya khusyuk. Lebih dari itu, Margaret juga mulai banyak berubah dalam perilaku. Ia menjadi jauh lebih lembut, lebih sabar, bahkan suka mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Para perawat dan tetangga yang dulu mengenalnya sebagai wanita keras kepala kini heran melihat perubahan itu. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat Margaret bisa sehangat itu? Jawaban Margaret selalu sederhana, "Aku menemukan kedamaian dalam Islam." Tidak berhenti sampai di situ, Margaret juga mulai mengenalkan Islam kepada keluarganya. Awalnya, anak-anaknya yang tinggal di kota lain merasa bingung dan bahkan menolak keras. Mereka menganggap ibunya telah terpengaruh oleh orang asing. Namun, Margaret dengan sabar menjelaskan bahwa pilihannya adalah keputusan sadar, bukan paksaan. Ia menceritakan tentang keindahan Islam, tentang cinta kasih, tentang keadilan, tentang ketenangan yang ia rasakan setelah bertahun-tahun hidup dalam kekosongan. Sebagian anak-anaknya masih butuh waktu untuk menerima. Tapi ada satu anak perempuan Margaret, bernama Jessica, yang diam-diam mulai tertarik. Ia melihat bagaimana ibunya berubah menjadi lebih baik setelah masuk Islam.
Ia pun mulai membaca buku-buku tentang Islam, diam-diam mencari tahu, bahkan sesekali ikut mendengarkan saat Annie membacakan Al-Quran untuk Margaret. Kisah inspiratif ini terus berlanjut. Margaret kini menjadi seorang mualaf yang semangat belajar meskipun usia dan keterbatasannya. Ia ingin memanfaatkan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan atas masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih cerah, setidaknya untuk jiwanya. Dalam banyak kesempatan, Margaret sering berkata kepada Annie, "Aku tidak takut mati lagi. Karena sekarang aku tahu, ada rumah abadi yang menunggu kita, jika kita beriman dan bertakwa." Annie selalu menahan air mata setiap mendengar kalimat itu. Tak terasa, hubungan mereka seperti ibu dan anak. Mereka berbagi cerita, berbagi tawa, dan berbagi doa. Ketulusan yang sederhana itu mengubah segalanya. Sampai pada suatu malam, Margaret jatuh sakit. Tubuhnya melemah drastis. Dokter mengatakan bahwa usianya mungkin tidak akan lama lagi. Annie setia mendampinginya di sisi ranjang rumah sakit, membisikkan zikir di telinga Margaret, memegang tangannya yang lemah. Dalam detik-detik terakhirnya, Margaret membuka mata perlahan dan tersenyum. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "La ilaha illallah," lalu menghembuskan napas terakhirnya. Tangis Annie pecah. Tapi ia tahu, itu bukan tangis kesedihan semata. Itu tangis syukur. Karena Allah telah memberi kesempatan bagi Margaret, wanita yang dulu penuh luka dan kemarahan, untuk menemukan cahaya sebelum akhir hidupnya. Jenazah Margaret dimandikan sesuai syariat Islam. Ia dimakamkan dengan sederhana, dibalut kafan putih, menghadap kiblat, dikuburkan dengan doa-doa para sahabat Muslim baru yang ia temui di Australia. Kisah Margaret menjadi inspirasi besar. Banyak orang yang mendengar ceritanya terharu. Bagaimana seorang wanita Barat, di usia senja dan kondisi lumpuh, bisa menemukan kebenaran Islam hanya lewat akhlak seorang TKI sederhana dari Indonesia. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa dakwah bukan tentang ceramah panjang, tapi tentang keteladanan nyata. Annie, meski hatinya hancur karena kehilangan sosok yang sudah seperti keluarganya sendiri, tetap kuat. Ia percaya bahwa pertemuannya dengan Margaret bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario besar Allah yang penuh hikmah. Kini, setiap kali Annie mengenang Margaret, ia selalu tersenyum sambil berdoa. "Semoga Allah memberimu tempat terindah di sisinya, Nyonya Margaret. Terima kasih sudah percaya padaku, dan lebih dari itu, terima kasih sudah mempercayai cahaya Islam." Masya Allah, sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Semoga kita semua bisa terus menebar akhlak mulia dimanapun kita berada. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, biar lebih banyak lagi yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.